Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Lili sebagai dosen pengampu mata kuliah pengajaran berpikir kritis yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk presentasi, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang menyimak presentasi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rio Ardensyah dengan NIM akhir 08. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Nah, di sini ada juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mira Firdiani dengan NIM akhir 29. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Syifa Mulia dengan NIM akhir 20 selaku pemateri ketiga. Baik teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas hubungan antara premis dan konklusi. Nah, di sini ada 3 pengertian, ada pengertian argumen, premis, dan konklusi. Argumen adalah barisan pernyataan yang terdiri dari sejumlah premis, inferensi, dan sebuah konklusi yang memenuhi sifat jika premisnya benar, maka konklusinya harus benar, dan aturan dari inferensinya mengilustrasikan bagaimana keterhubungan antara premis dan konklusi. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian premis. Premis adalah pernyataan yang sebelumnya diasumsikan benar. Sedangkan konklusi adalah kesimpulan dari sejumlah premis yang diberikan. Jadi premis sendiri ini adalah pernyataan yang dianggap benar atau diasumsikan benar sebelumnya. Sementara konklusi adalah hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari beberapa premis tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa premis merupakan dasar berpikir, sedangkan konklusi adalah hasil dari pemikiran itu. Nah, di sini ada contoh premis dan konklusi. Di sini ada 3 kalimat. Kalimat 1 dan 2 di sini premis, dan yang ketiga konklusi. Premis pertama di sini membawa senjata tajam ke sekolah dapat ditindak tegas. Artinya, siapapun yang membawa senjata tajam ke sekolah akan mendapatkan sanksi yang tegas. Dan yang kedua di sini premis kedua, membawa pisau silet adalah membawa senjata tajam. Jadi di sini senjata tajamnya itu silet. Nah, kalimat 1 dan 2 di sini saling berkaitan, sehingga kita dapat mendapatkan kesimpulan yaitu konklusi. Jadi membawa pisau silet ke sekolah dapat ditindak tegas. Jadi kesimpulannya, hubungan antara premis dan konklusi bersifat logis dan saling mendukung, sehingga kita mendapat kesimpulan yang benar. Nah, di sini ada berdasarkan jenis premisnya, maka argumen dibagi ke dalam 2 golongan. Di sini ada argumen induksi dan argumen deduksi. Di sini argumen induksi yaitu argumen yang premisnya berdasarkan pada hasil observasi dan penelitian. Nah, di sini ada contohnya. Saya telah memperhatikan sebelumnya bahwa setiap kali saya menendang bola ke atas, bola tersebut kembali jatuh ke bawah. Maka saya kira lain waktu ketika saya menendang bola ke atas, bola itu akan kembali jatuh ke bawah. Nah, dari contoh ini terlihat bahwa kesimpulan muncul dari adanya pola pengamatan yang berulang. Jika semua hasil pengamatan sama, maka kita menyimpulkan sebuah pola umum. Nah, jadi dalam argumen induktif ini, premis memberikan alasan kuat untuk mempercayai kesimpulan, tetapi tidak menjamin kebenarannya sepenuhnya, karena kesimpulannya ini bersifat umum dari hal-hal khusus. Selanjutnya di sini yang kedua ada argumen deduksi, yaitu argumen yang premisnya berdasarkan pada aturan, hukum, dan prinsip. Nah, di sini ada contohnya. Ini merupakan hukum Newton. Setiap benda yang dilemparkan ke atas maka akan kembali jatuh ke bawah. Jadi jika saya menendang bola ke atas, maka bola itu akan kembali jatuh ke bawah. Di sini konklusi tidak membawa informasi, tapi hanya menegaskan apa yang sudah terkandung dalam premis. Dengan kata lain, argumen deduktif ini bersifat pasti dan logis, bukan berdasarkan pengamatan seperti induksi. Nah, jadi di sini terdapat perbedaan di mana induksi ini dari hal-hal khusus ke umum berdasarkan pengamatan atau pengalaman, sedangkan yang deduksi dari hal-hal umum
ke khusus berdasarkan aturan atau prinsip logis. Jadi kedua jenis argumen ini sama-sama penting dalam proses berpikir logis, tergantung pada tujuan dan dasar yang digunakan dalam menarik kesimpulan. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mira. Pada Mira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menentukan premis yang relevan dan konklusi. Nah, di sini ada kata kuncinya. Kata kunci dari suatu premis adalah seperti asumsikan bahwa, diberikan bahwa, misalkan, karena, supaya, jika, seandainya, kalau, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk kata kunci dari suatu konklusi itu ada akibatnya, sehingga, maka, dapat kita simpulkan, hasilnya, jadi, dan lain-lain. Nah, kata kunci ini membantu kita memahami bagian mana dari sebuah argumen yang berfungsi sebagai dasar atau premis dan bagian mana yang menjadi hasil penalaran konklusi. Nah, adapun di sini menentukan premis yang relevan bagi konklusi itu bisa kita katakan relevan apabila berhubungan dengan topiknya langsung, lalu memberikan dasar logis dan tidak menyimpang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mira. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan Sipa. Pada Sipa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relevan atau tidaknya suatu premis terhadap suatu konklusi. Nah, di sini sebuah premis itu bisa dikatakan relevan dengan satu kesimpulan, tetapi sama sekali tidak relevan dengan kesimpulan lainnya. Sebuah premis itu dikatakan tidak relevan jika tidak berkaitan dengan kebenaran atau kesalahan kesimpulan. Jadi sebuah premis itu bisa relevan apabila premisnya itu masih satu keterkaitan dengan konklusi. Sedangkan sebuah premis yang tidak relevan itu sebuah premis dan konklusinya itu tidak ada keterkaitannya atau tidak nyambung. Selanjutnya di sini ada contoh premis yang relevan. Di sini ada premis 1, semua produk yang mendapatkan sertifikasi BPOM aman untuk dikonsumsi. Ini relevan karena ini menetapkan kondisi umum tentang keamanan. Selanjutnya ada premis 2, yaitu mie instan merek sehat telah mendapatkan sertifikasi BPOM. Ini relevan karena menghubungkan produk spesifik dengan kondisi umum. Nah, konklusinya, oleh karena itu mie instan merek sehat aman untuk dikonsumsi. Nah, konklusi ini terjamin kebenarannya secara logis atau valid oleh kedua premis. Nah, jadi sebuah premis ini relevan karena premis 1 dan premis 2-nya itu relevan, lalu konklusinya juga menjamin tentang kebenarannya. Selanjutnya contoh premis tidak relevan. Premis 1, anggota Dewan A mengusulkan undang-undang untuk menaikkan anggaran pendidikan. Ini sebagai klaim argumen. Lalu premis 2-nya, anggota Dewan A ini pernah dipenjara 10 tahun lalu karena kasus korupsi kecil. Ini tidak relevan karena riwayat pribadi masa lalu seseorang itu tidak membatalkan kelayakan atau kebenaran usulan undang-undang saat ini. Konklusinya, maka usulan undang-undang kenaikan anggaran pendidikan ini pasti buruk dan tidak perlu dipertimbangkan. Ini argumennya ditolak berdasarkan penyerangan karakter di premis 2. Jadi karena premis 2-nya ini menyinggung soal pribadinya, artinya argumennya ditolak, lalu bukan berdasarkan analisis isi premis 1. Jadi tidak ada keterkaitannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini kesimpulan materi yang telah kami sampaikan. Hubungan antara premis dan konklusi dalam argumen bersifat logis dan saling berkaitan. Premis berfungsi sebagai dasar kebenaran yang dianggap benar, sedangkan konklusi adalah hasil pemikiran yang ditarik dari premis tersebut melalui penalaran yang benar. Kekuatan suatu argumen tergantung pada seberapa kuat dan jelas kaitan antara premis dan konklusi. Argumen deduktif menarik kesimpulan pasti dari hal
yang bersifat umum. Sedangkan argumen induktif menghasilkan kesimpulan umum berdasarkan banyak pengamatan. Selain itu, pemilihan premis yang sesuai dan perhitungan langsung dengan kesimpulan menjadi hal penting agar argumen tetap masuk akal dan tidak lemah. Dengan begitu, kualitas argumen dapat dilihat dari kejelasan logika, kesesuaian premis, dan keselarasan antara dasar pemikiran dengan kesimpulannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap penjelasan kami dapat menambah pemahaman teman-teman. Terima kasih atas pengertian